உங்க பையன் மயங்கி மயங்கி விடுறான்னு சொல்றீங்கல்ல. அவனுக்கு தூங்குற வியாதிங்க. நடக்கும்போது கூட தூங்கிடுவீங்க. இப்ப போடுங்க அவன. ஆனா எனக்கு தான் கோவம். Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Gimana kabarnya hari ini? Kita ulas kembali film berkelas. Judulnya Nan Sagapu Manitan tahun 2014. Dibintangi Visal yang merupakan aktor papan atas. Kita colek dulu ya akun bernama Aziz Pangestu, Kisah Foto, Nadia Channel GeoMLBB, Yuyun Cahyuni, Wahid Rafa, Tali Abu di Maluku Utara, Khairul Fatihi di Lotim, Asyar di Nganjuk, Al-Fajar Miraji Gorontalo, kemudian semua sahabat cerita puisi di Taiwan, Aceh, Palembang, NTB, Padang, Kalimantan, Jogja, dan lain-lain. ஒரு நிமிஷம் உங்க கண்ணை மூடி Cerita pilu ini tentang seseorang bernama Indiran yang sejak kecil mengidap penyakit narkolepsi, yaitu kelainan langka yang membuatnya tertidur setiap kali mengalami emosi ekstrim. Ibu Indiran, Sumati, merasa putus asa anaknya bisa sembuh sesuai harapan. Sudah banyak dokter dan dukun yang menangani Indiran, tapi belum juga ada hasil memuaskan. Seorang dokter berpengalaman menegaskan bahwa apa yang menimpa Indiran tidak perlu dikhawatirkan. Setiap emosi ekstrim akan membuat dia tertidur, seperti saat kaget, marah, sedih, atau bahagia, jelas sang dokter. Tertidurnya orang narkolepsi berbeda dengan manusia normal. Dia memang akan bangun sendiri, tapi saat tertidur tetap bisa mendengar dengan baik. Itulah yang membuat Indiran selalu juara kelas meski sering tertidur. Jangan khawatir tentang apapun, dia akan sukses. Orang seperti Thomas Alva Edison juga memiliki penyakit ini, ucap dokter. Winston Churchill, Thomas Alva Edison, நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாம பையனா. Indiran yang diperankan Visal sudah dewasa. Penyakit narkolepsi masih belum hilang. Saat ini Indiran bersemangat ingin mengikuti wawancara kerja. Sahabatnya yang selalu menemani sejak kecil, Satis, setia mengantar Indiran. Indiran selalu mengingatkan dirinya agar tidak tertidur. Rasa grogi dan takut harus bisa dikendalikan. Kecerdasan Indiran bisa membuatnya mudah diterima kerja di perusahaan besar. Tapi narkolepsi membuatnya gagal. Excuse me. Berkali-kali dicoba, hasilnya sama juga. Indiran kemudian mendapat kesempatan bisa menghasilkan uang dari penyakitnya sendiri. Meski ibunya melarang, dia rela berbagi pengalaman sebagai pengidap narkolepsi ke mahasiswa kampus kedokteran. Excessive daytime sleepiness. Indiran mengakui narkolepsi akan membuatnya tidak akan bisa berhubungan suami istri. Uang yang didapatkan digunakan untuk membelikan ibunya sari. Laptop juga dibeli agar bisa bekerja online. Indiran mendapatkan gaji Rp20.000 per bulan dari pekerjaan online. Daftar keinginan pertama Indiran sudah terwujud. Sebanyak 10 keinginan Indiran dalam hidup ini ditulis di sebuah buku. Keinginannya agar ibunya berhenti kerja juga tercapai. Indiran bahkan mampu membantu keuangan temannya, Karuna. Daftar keinginan selanjutnya yaitu berjalan sendiri tanpa ada lagi yang menemani. Malangnya Indiran tertidur karena hampir diserempet mobil. Kondisi itu dimanfaatkan pria tengil untuk mendapatkan uang. Orang asing itu meminta sumbangan untuk biaya penguburan Indiran yang diklaim yatim piatu. Padahal dia tahu Indiran hanya tertidur. Seorang gadis bernama Mira diperankan Laksmi Menon merasa kasihan dan memberikan sumbangan. Indira diingatkan oleh teman-temannya agar tidak lagi pergi sendiri. Dia juga disarankan segera menikah sehingga ada yang selalu menemani. Saat itulah Mira muncul lagi. Indiran yang tidak mengenal Mira mencoba menyapanya. Mira tentu saja kaget melihat wajah Indiran. Dia pun teriak dan pingsan. Teriakan itu juga membuat Indiran ambruk tertidur. Setelah sadar, Mira bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak memandang rendah Indiran dengan penyakit langkanya.
Mira juga meminta nomor Indiran karena harus mengganti uang yang sudah disumbangkan itu. Sebenarnya Mira gadis dari keluarga kaya raya, ayahnya pengusaha ternama. Mira ingin dijodohkan dengan seorang pria, Kartik, yang akan menjadi suaminya. Tapi sikap Kartik tidak disukai Mira, sehingga menolaknya. Persepsi dan prinsip hidup mereka jauh berbeda. Indiran juga dicarikan jodoh oleh ibunya. Namun gadis yang masih keluarganya itu menolak Indiran. Apalagi gaji Indiran sedikit dan mengidap narkolepsi, yang artinya tidak akan bisa berhubungan suami istri. Ibunya berusaha menguatkan dan akan mencarikan calon lain. Mira kemudian menelpon Indiran mengajak ketemuan. Rupanya teman-teman Mira juga ikut karena penasaran dengan penyakit narkolepsi. Teman-teman Mira ingin membuktikan penyakit itu. Indiran dibuat kaget dan langsung saja tertidur. Mira marah kepada teman-temannya yang usil dan jahil. Ketika Mira mengantar Indiran pulang, ucapan terima kasih didapatkan karena Mira telah memarahi teman-temannya yang jahil. Mira kaget dan terpesona dengan penyakit yang dialami Indiran. Mira juga mampir masuk rumah Indiran. Betapa bahagianya ibu Indiran melihat anaknya membawa pulang seorang gadis cantik. Mira disambut dengan sangat ramah dan penuh semangat. Ibunya bangga dengan Indiran. Daftar keinginan Indiran dilihat Mira. Semua keinginan itu berusaha diwujudkan oleh Mira. Misalnya saja keinginan menonton film ahem-ahem. Tapi Indiran justru tertidur di bioskop ketika adegan anu-anu dimulai. Ada 10 daftar keinginan Indiran. Nomor 8 yaitu mendapatkan ciuman seorang gadis cantik. Mira juga mewujudkan itu. Dia mencium Indiran yang langsung tertidur saat itu juga. Mira mengungkapkan ingin menikah dengan Indiran. Selanjutnya, Mira mengajak Indiran bertemu ayahnya. Penyakit narkolepsi menjadi masalah serius. Ayah Mira tidak memberi restu hubungan mereka karena Indiran tidak akan mampu memberikan cucu. Uang maupun kasta tidak penting bagi saya, tapi memiliki anak itu sangat penting. Kita tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, ujar ayah Mira. Indiran sangat malu karena kekurangannya. Dia mulai menghindari Mira. Sikap itu membuat Mira marah. Dia tidak suka Indiran yang mengalah dan cepat pasrah. Keputusan Mira tetap ingin menikah dengan Indiran. Ayah Mira hanya mempermasalahkan tidak akan bisa memiliki cucu saja. Mira menanyakan kapan Indiran tidak pernah tertidur. Saat itulah dijawab ketika sedang mandi atau terkena air. Mira memiliki ide gila untuk bisa hidup bersama Indiran. Dia mendorong kekasihnya ke kolam renang, lalu memeluk Indiran. Andaikan saja tidak sambil mandi, mungkin Indiran akan langsung tertidur. Keduanya kemudian bercinta. Beberapa bulan kemudian, Mira sudah hamil di luar nikah. Bukannya khawatir, mereka justru bahagia karena bisa memiliki anak bukan masalah lagi. Kabar baik itu ingin disampaikan ke ayah Mira, tapi sebuah mobil berwarna merah mencegat mereka. Indiran yang kaget langsung tertidur saat itu juga. Mobil itu terus menghalangi jalan. Mira keluar menghampiri mobil. Seorang pria keluar tanpa bicara. Dia justru memukul Mira dengan ganas. 3 pria lainnya muncul dengan wajah sangar. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Mira terus dipukul dan disiksa meski merengek dan memohon. Anehnya, Indiran sama sekali tidak disakiti. Indiran masih saja tertidur. Hal yang sangat menyayat hati, Mira digilir oleh 4 pria itu. Padahal Mira sudah memberitahu jika sedang hamil. Sementara Indiran hanya bisa meneteskan air mata. 4 orang jahat itu kemudian pergi begitu saja. Polisi yang datang membawa Mira ke rumah sakit.
Ayah Mira sangat syok mendengar keterangan dokter bahwa Mira telah diperkosa sekelompok orang secara brutal. Kandungan Mira juga keguguran. Semakin kaget ayah Mira dengan pernyataan dokter. Anaknya hamil di luar nikah, kini keguguran dan koma. Indiran dipukul oleh ayah Mira karena tidak bisa bertanggung jawab. Tapi Indiran justru tertidur lagi. Satis dan Karuna mengantar Indiran pulang. Hati Indiran benar-benar sudah hancur. Ibunya juga panik melihat kondisi Indiran berantakan. Polisi melakukan penyelidikan kasus tersebut. Indiran yang dimintai keterangan mengaku tidak bisa mengidentifikasi pelaku karena saat itu hujan lebat. Ayah Mira kembali dibuat kesal. Sebenarnya Indiran masih sangat mengingat semua yang terjadi. Dia pergi lagi ke lokasi kejadian. Dua sahabatnya selalu setia menemani. Indiran menyesali apa yang sudah terjadi. Rengekan dan tangisan Mira selalu terngiang. Gadis yang sangat dicintai diperkosa di dekatnya tanpa bisa berbuat apa-apa. Indiran mengingat salah seorang pelaku menyebut namanya Sekar saat teleponan. Sialnya Indiran lagi-lagi tertidur. Mimin jadi jengkel sama Indiran ini. Kirain penyakitnya akan sembuh karena istrinya digituin. Malamnya Indiran memaksa membeli pistol ilegal dari preman lokal. Indiran tetap ditemani Satis dan Karuna. Wajah Indiran yang selama ini polos kini sudah berubah. Yang terlihat hanyalah bara api dendam. Mira yang masih koma dibawa pulang ke rumah. Indiran ingin menemui Mira meski dilarang. Ayah Mira kemudian mengizinkannya masuk. Indiran hanya bisa menangis melihat kondisi kekasihnya. Mira masih koma, begitu memprihatinkan. Indiran meminta maaf dan berjanji akan tetap merawat Mira. Ayah Mira tidak tega melihat anaknya menderita. Dia membawa Mira ke rumah Indiran. Keberadaan Indiran di dekat Mira diharapkan bisa membuatnya cepat bangun dari koma. Dia perlu mendengar suara kamu setiap hari. Tolong jaga Mira, pesan ayah Mira kepada Indiran. Upaya balas dendam mulai dilakukan. Berdiri dan melawan adalah daftar keinginan Indiran. Inilah saatnya mewujudkan itu. Indiran mencari informasi siapa yang kemungkinan dalang di balik tragedi Mira. Salah seorang teman Mira mencurigai Kartik karena Mira telah menolaknya. Indiran bersama sahabatnya Karuna pergi menemui Kartik. Tapi Kartik sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Indiran kesulitan mencari pelaku yang wajahnya tidak diketahui. Dia bersama Satis menemui preman penguasa di wilayah kejadian. Orang yang ditemui memastikan pelaku bukan dari wilayahnya. Saat itu pula Indiran memiliki ide untuk menggunakan headset. Dengan begitu dia tidak akan tertidur lagi ketika hal yang mengagetkan terjadi. Ide Indiran terbukti berhasil. Suara mengagetkan kalah oleh musik di telinganya. Selanjutnya Indiran bertemu seorang polisi untuk mendapatkan data para pelaku pemerkosaan. Saat itulah dia mendengar suara mesin mobil yang sama. Apalagi keterangan dari polisi, warna mobil pelaku juga merah. Indiran langsung agresif bertindak. Pemilik mobil mengaku 10 hari lalu mobilnya diperbaiki di bengkel daerah Saligaram. Visal mengajak pemilik mobil itu ke bengkel yang dimaksud. Namun bengkel sedang tutup karena jam makan siang. Kecurigaan Indiran tidak keliru. Salah seorang pelaku, Sekar, membeli rokok di warung tempat Indiran menunggu. Masalahnya wajah Sekar tidak dikenali. Sekar yang menyadari keberadaan Indiran langsung pergi melarikan diri. Penjual rokok memberitahu bahwa itulah mekanik yang dicari. Indiran mengejarnya. Satis juga memberitahu Karuna bahwa Indiran sedang mengejar salah seorang pelaku. Indiran benar-benar telah berubah. Dia bukan pemuda lugu lagi. Indiran terus mengejar Sekar dengan penuh amarah. Sekar lari ke sebuah bangunan bertingkat. Teman Indiran, Karuna, menusuk Sekar di lantai atas. Ternyata Karuna terlibat dalam kasus itu. Karuna membunuh Sekar agar kedoknya tidak terbongkar. Tubuh Sekar dimasukkan ke tong sampah. Dia juga sengaja melukai dirinya agar tidak dicurigai. Ya Tuhan, sahabat macam apa ini? Padahal Karuna selalu menemani Indiran sejak awal. Indiran berlari ke atas mendengar teriakan sahabatnya yang sudah terluka. Karuna datang untuk membantu. Dia juga memberitahu jika pelaku melarikan diri. Tapi Indiran tidak peduli.
Indira lebih memilih membawa Karuna ke rumah sakit. Di rumah sakit, Karuna mengingat awal mula dendamnya, sehingga tega mengkhianati Indiran yang merupakan sahabat dekatnya. Sampailah sama yang lainnya drogi galar kamu. Kisah ini diawali sekitar 3 tahun lalu. Saat itu istri Karuna, Kavita, berselingkuh dengan Arvin sudah setahun lebih. Padahal Arvin adalah teman Karuna. Indiran mengetahui perselingkuhan itu. Dia mengingatkan Kavita untuk menghentikannya. Kavita juga diminta tidak bertemu Arvin lagi. Indiran kasihan dengan Karuna yang selama ini setia. Tapu benar Kavita. Kavita menghubungi Arvin, menceritakan perselingkuhan mereka yang sudah diketahui Indiran. Tapi ternyata itu hanya drama Kavita saja. Kavita berselingkuh demi bisa memorot uang Arvin. Karuna selaku suami adalah sutradara perselingkuhan itu. Suami istri ini benar-benar bejat. Arvin hanya dimanfaatkan untuk bisa melunasi hutang mereka dan hidup bermewah-mewahan. Karuna adalah otak rencana busuk itu. Ketika bertemu Arvin, Kavita pura-pura ketakutan. Dia ingin memberitahu suaminya. Kavita meminta agar perselingkuhan mereka diakhiri. Arvin tidak mau kehilangan Kavita. Arvin sudah cinta mati. Apapun akan diberikan demi cintanya. Ada solusi yang bisa digunakan. Karuna memiliki mimpi bisa membuka bisnis di Amerika. Tapi dia belum memiliki uang. Arvin dengan gampangnya dibodohi dan mau memberikan uang agar Karuna secepatnya pergi ke Amerika. Karena US kamsta, Indra na kong. Lalu dia berpikir bisa hidup bahagia bersama Kavita di India. I don't mind. Indiran kembali menemui Kavita karena masih saja bertemu Arvin. Karuna yang ada di rumah langsung bersembunyi. Namun Indiran mengetahui itu karena HP Karuna ada. Lalu saat ditelepon beberapa waktu kemudian, Karuna berpura-pura baru sampai rumah. Padahal Indiran menelpon dari tangga rumah Karuna. Indiran jengkel, lalu menemui langsung Arvin. Indiran mengungkapkan kebohongan Kavita dan Karuna yang bersekongkol untuk memorot Arvin. Arvin sangat marah. Dia meminta Karuna mengembalikan semua uang pemberiannya. Karuna tentu saja menolak karena sudah ikhlas menukarkan tubuh istrinya dengan uang Arvin. Uskia berani ya? Kavita setuju menjadi milik Arvin, tapi watak Kavita membuat Arvin jijik. Arvin menampar keras Kavita hingga terbentur ke meja. Darah Kavita mengalir dan meninggal saat itu juga. Karuna menjadi kalap melihat istrinya meninggal. Dia membunuh Arvin. Cerita berbeda disampaikan Karuna kepada Indiran. Dia menyebut Kavita dan Arvin pergi berdua melarikan diri tadi malam. Saya berada di rumah saat kamu datang itu, tapi saya sedang bertengkar dengan Kavita karena saya mengetahui dia selingkuh 2 hari lalu. Makanya saya tidak mau bertemu kamu. Saya malu, istri saya selingkuh dengan teman saya. Kavita dan Arvin menipu saya, ucapnya pura-pura menangis. Dalam hatinya Karuna ingin balas dendam. Indiran telah merusak kebahagiaannya. Hidup Indiran juga harus hancur. Indiran tidak boleh bahagia. Kembali ke saat ini. Karuna menghubungi Guna, ketua geng preman yang disewa melakukan pemerkosaan terhadap Mira. Cerita berbeda kembali dibuat. Indiran difitnah telah membunuh Sekar. Indiran harus mati, bawa dia ke tempat Sekar dibunuh, Pita Guna. Malamnya Karuna mengajak Indiran ke lokasi. Karuna menjaga jarak dengan Indiran agar bisa berkomunikasi dengan Guna. Rupanya Guna dan 2 pelaku lainnya sudah menunggu. Guna langsung menghajar Karuna. Dia mengetahui jika Karuna yang membunuh Sekar. Guna sudah mengenal watak licik Karuna. Apalagi geng Guna yang dulu dibayar mengubur tubuh Kavita dan Arvin. Karuna terus dipukul dan dihajar. Selanjutnya, Guna ingin membunuh Indiran agar tidak ada masalah lagi. Headset yang digunakan Indiran dilepas oleh geng Guna. Indiran sangat marah kepada 3 pelaku yang telah menghancurkan hidup kekasihnya. Tapi dalam kondisi genting itu, Indiran yang marah justru jatuh tertidur. Guna bisa sepuasnya menghajar Indiran yang tertidur.
Tapi salah seorang pelaku membuat kesalahan. Dia mencabut pipa air untuk memukul Indiran. Akibatnya air muncrat ke tubuh Indiran. Saat itu juga Indiran terbangun dan mampu melawan dengan gagah berani. Indiran yang murka kini menjadi orang yang kuat. Para preman keparat dibuat sekarat. Satu orang sudah menjadi mayat. Pelaku lainnya juga dibabat. Kini tersisa Guna saja. Indiran membunuh Guna. Saat itulah Karuna datang seperti orang tak berdosa. Dia pura-pura puas melihat para pemerkosa sudah tidak bernyawa. Indiran belum mau pergi meninggalkan lokasi karena dalang tragedi itu masih hidup. Dialah Karuna, dalang semuanya. Hal yang tidak diduga, Indiran sudah mengetahui keterlibatan Karuna sejak Sekar dibunuh. Indiran melihat Karuna menusuk Sekar melalui bayangannya di air. Seharusnya saya membunuh kamu saat itu, tapi saya ingin menemukan 3 pelaku lainnya, ungkap Indiran. Karuna masih saja tidak mau mengakui. Mata dan hati Indiran menangis dengan perbuatan sahabatnya itu. Indiran lalu memukul Karuna, menumpahkan semua luka hatinya. Indiran sangat gregetan dengan Karuna. Mira sama sekali tidak bersalah, tapi Karuna menghancurkan hidup Mira dengan sangat biadab. Mimin benar-benar jengkel dengan Karuna ini. Masih saja dia tidak merasa bersalah. Rasanya pengen Mimin jambak si Karuna. Akhirnya Karuna mengakui perbuatannya. Jika saya mau membunuh kamu, kamu akan langsung mati. Kamu tidak boleh mati dengan mudah. Kamu harus menderita, ucap Karuna. Indiran sudah tidak tahan. Sahabatnya itu benar-benar keterlaluan. Dia kemudian menghajar dan membunuh Karuna sialan. Sementara nasib Mira masih koma. Indiran menambah daftar keinginannya, yaitu melihat Mira terjaga. Penyakit narkolepsi juga masih mendera. Film berakhir tanpa bahagia. Sudah dulu ya, sampai jumpa.